Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Lutfi Maulana MAG yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya perkenalkan saya Anggun Marfuah dengan NIM 31/2006 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu yang marak terjadi belakangan ini, yaitu tentang larangan penyebaran berita hoaks dalam Al-Quran. Adapun term yang saya gunakan yaitu kata al-ifik, yang dimana dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 22 kali. Al-ifik sendiri di dalam Al-Quran diartikan dengan 3 kata, yaitu yang pertama perkataan dusta, kemudian kehancuran negeri ini, dan dipalingkan dari kebenaran. Adapun ayat yang berkaitan dengan kata al-ifik ini dan berita hoaks yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'atin syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Shadaqallahul adzim. Di salah satu riwayat yang menjelaskan mengenai peristiwa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ia mengatakan Rasulullah SAW ketika hendak berpergian, beliau akan mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia akan pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara kami adalah sebuah peperangan yang akan beliau ikuti. Kemudian keluarlah undianku sehingga aku pergi bersama beliau. Hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Kemudian aku dibawa di dalam sekedup atau tandu. Dalam sebuah penjelasan, Aisyah terpisah dari rombongannya karena hendak mencari kalungnya yang hilang. Aisyah menunggu di tempat semula hingga dia tertidur. Sementara Sofat sendiri memegang tali kendali ontanya tanpa menoleh atau berbicara kepada Aisyah. Kemudian Abdullah bin Ubay yang melihat kejadian tersebut merasa mendapatkan ilham untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Ia pun menyusun rencana untuk memfitnah Aisyah berbuat zina. Dan pada saat itu banyak masyarakat yang percaya akan adanya berita hoaks itu. Kabar dusta ini akhirnya sampai ke tangan Rasulullah SAW. Semua orang sepertinya telah mengetahui berita hoaks tersebut kecuali Aisyah sendiri. Aisyah yang sebenarnya memang baru pulih dari sakit, dia merasa heran dengan perilaku Nabi yang tidak seperti biasanya. 1 bulan hoaks ini membuat suasana menjadi genting. Hingga ada salah satu sahabat Nabi yang mungkin mulai percaya dengan adanya berita tersebut. Bahkan sikap Rasulullah SAW pun kepada Aisyah berbeda selama 1 bulan tersebut.
Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kabar berita atau berita hoaks tersebut, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 11. Adapun beberapa hikmah yang dapat kita ambil nih dari peristiwa Aisyah tersebut, yaitu yang pertama, hoaks yang dilemparkan kepada Aisyah merupakan sebuah konspirasi bagi mereka para pembenci dakwah Islam pada saat itu, yang hendak bertujuan untuk merendahkan kemuliaan diri Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, adapun salah satu solusi untuk menangkal hoaks tersebut, yaitu yang pertama dengan tabayun. Tabayun sendiri itu berprasangka baik atau melihat terlebih dahulu penjelasan dari apa yang disampaikan, meneliti terlebih dahulu. Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat An-Nur ayat 12 sampai 13. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hal ini merupakan pengajaran bagi kaum mukminin yang berkaitan dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa ketika mendengar tuduhan yang dilayangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau umat mukmin semuanya percaya akan adanya berita hoaks tersebut. Nah, kenapa kaum mukmin dan mukminat itu tidak berprasangka baik pada saat itu? Karena kaum mukmin lebih berhak mendapatkan prasangka tersebut. Nah, adapun nih untuk masa sekarang kan berita hoaks bisa disebarkan melalui media sosial. Nah, ini ada beberapa tips atau etika dalam bermedia sosial. Adapun etika tersebut yaitu yang pertama ada tabayun. Yang pertama itu tabayun atau harus berprasangka baik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melihat sumber berita tersebut. Yang selanjutnya, tidak mudah tersulut dengan perkara-perkara yang tidak penting. Tidak penting itu tidak usah dibahas kembali. Kemudian yang terakhir itu ada objektif dalam memilih berita. Nah, kehidupan manusia itu harus didasari dengan hal-hal yang memang benar dan jelas sumbernya maupun lainnya. Manusia sendiri tidak dapat mendapatkan informasi secara seluruhnya tanpa mendapat bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus sharing tentang kebenaran, berita yang benar. Kita harus sharing terlebih dahulu berita yang kita dapat, apakah memang itu betul-betul memang berita benar, kita bisa untuk menginformasikannya, menyebarkannya. Namun kalau masih samar-samar, itu tidak boleh disebarkan. Lebih baik untuk tidak disebarkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.